Tidak boleh ada republik di dalam republik. Terhadap pesawat-pesawat yang dimungkinkan. Bosaku, mari kita mulai dari kalimat yang paling sering dipakai para pejabat ketika lagi ingin terlihat bijak, padahal sedang siap-siap mengambil langkah yang bikin banyak orang garuk kepala. Kita akan menempatkan pasukan di Papua. Kalimat pendek, tapi efeknya panjang. Serius panjang, dan kali ini katanya metode yang dipakai itu SMART. Entah smart di mana, tapi ya sudahlah. Nama program kita di Indonesia memang sering terdengar lebih canggih daripada hasilnya. Tapi inti dari narasi ini simple. Negara mau nunjukin bahwa Republik Indonesia itu cuma satu, nggak ada republik di dalam republik, nggak ada negara alternatif, dan nggak ada yang boleh sok-sokan bikin kedaulatan sendiri di atas tanah NKRI. Dan itu sebenarnya pesan yang udah lama banget pengen disampaikan negara, tapi nggak pernah benar-benar nendang. Baru sekarang ini, dengan segala drama politik dan dinamika kekuasaan yang makin absurd, tiba-tiba semuanya digerakkan lagi. Belum selesai publik mencerna rencana Papua, keluar operasi di Bangka. Belum kelar yang itu, muncul lagi sapuan cepat di Morowali. Media buru-buru ngasih judul dramatis. Operasi Militer Penyelamatan Sumber Daya Alam. Kedengarannya keren, kayak judul film action yang trailernya penuh asap dan orang berkot rakitan. Tapi ada yang lebih pedas komentar dari Said Didu. Langkah-langkah ini katanya membuka dosa besar era Jokowi. Dari pembiaran kong kali kong sampai lubang-lubang gelap industri tambang yang selama ini cuma dibebat plester dan pura-pura disenyumin. Artinya apa? Artinya negara lagi beberes dapur belakang yang selama bertahun-tahun dibiarkan gosong, penuh kerak, tapi difoto pakai filter biar terlihat mengkilap. Dan di tengah semua operasi, sweeping, retorika keras, dan narasi penyelamatan negara, tiba-tiba muncul satu nama yang menyedot perhatian publik seperti magnet, Sefri Syamsuddin. Siapa sih orang ini? Ini pertanyaan yang simple, tapi justru bikin penasaran. Kenapa dia bisa seberani itu? Apa yang sedang dia lakukan? Dan sebenarnya, siapa Sefri Syamsuddin ini? Kalau ditarik dari awal hidupnya, tidak ada yang terlalu meledak-ledak. Tidak ada garis keturunan jenderal besar. Tidak ada gelar tokoh militer legendary yang melekat, otomatis begitu namanya disebut. Ayahnya tentara, iya. Tapi pangkat terakhirnya cuma letnan kolonel. Bukan jenderal bintang, bukan juga figur utama di lingkaran elit. Artinya, Sefri tidak lahir dari dinasti militer. Ia harus membangun semuanya sendiri, atau setidaknya tidak ada jalan tol yang otomatis dibuka untuknya. Namun, ada satu titik yang sering disebut-sebut sebagai start nyata perjalanan panjang Sefri. Ia adalah lulusan Akabri 1974, satu angkatan dengan Prabowo Subianto. Dan hubungan mereka nggak sekadar seangkatan, sering disebut teman dekat sejak muda. Teman seperjuangan, seperjalanan, selevel, bahkan semodel. Dalam arti sama-sama keras, sama-sama disiplin, dan sama-sama punya keberanian yang kadang bikin orang lain geleng kepala. Tapi tentu saja, pertemanan tidak cukup buat menjelaskan seluruh kariernya. Karena faktanya, Sefri sudah dipercaya menempati posisi strategis jauh sebelum Prabowo duduk di kursi kekuasaan manapun. Langkah pertamanya di militer dimulai dari tempat yang tidak main-main, Baret Merah. Ini bukan sembarang pasukan. Ini tempat prajurit terbaik di tempat. Seleksi fisik, mental, moral, semua digiling sampai halus. Dan dari situ, dia mendapat salah satu tugas paling sensitif yang bisa diberikan ke seorang perwira, pengawal pribadi Presiden Soeharto. Bayangkan posisinya, Komandan Grup A Pas Pampres. Orang yang bertanggung jawab langsung atas keamanan Presiden dengan kekuasaan paling besar saat itu. Di era Orde Baru, mengamankan Soeharto bukan cuma soal menjaga dari ancaman fisik. Itu juga soal membaca politik, mencium intrik, dan memprediksi bahaya bahkan sebelum ada baunya. Dan Sefri bertahun-tahun ada di posisi itu. Artinya dia terbiasa berada di tengah pusaran kekuasaan tingkat tinggi. Tahun 1996, ia naik menjadi Kepala Staf Kodam Jaya. Setahun kemudian, tepat sebelum badai politik meletus, ditunjuk jadi Panglima Kodam Jaya menggantikan Sutioso. Timingnya menarik, bukan? Tahun 1997 sampai 1998 adalah masa paling panas dalam sejarah Indonesia modern. Kerusuhan, amarah sosial, perubahan rezim, dan guncangan politik nasional. Dan Sefri ada di jantungnya.
Ia memimpin salah satu komando paling strategis ketika Indonesia berada di ambang runtuh. Setelah itu ia geser menjadi koordinator staf ahli TNI, lalu kepala pusat penerangan TNI, posisi yang mengelola citra institusi di momen paling sensitif, di mana satu kalimat salah bisa meledakkan situasi nasional. Lalu masuk ke era SBY. Di sini karirnya naik level lagi. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Efri masuk lingkaran inti Departemen Pertahanan. Ia diangkat jadi Wakil Menteri Pertahanan. Ini posisi strategis, tempat keputusan besar tentang militer, anggaran, strategi, dan geopolitik dirumuskan. Namun penunjukan ini tidak mulus. Banyak pihak menolak karena namanya dianggap terkait dugaan pelanggaran HAM, terutama peristiwa Mei 1998. Isu ini terus menempel seperti bayangan gelap yang tidak pernah hilang. Di periode Jokowi, namanya sempat mencuat sebagai calon kepala BIN. Bahkan ia sudah masuk radar final, tapi tekanan politik terlalu besar. Opposition wave datang dari berbagai arah. Akhirnya batal. Ia kemudian menghilang dari sorotan sampai Prabowo naik menjadi Menteri Pertahanan. Dan saat Prabowo mengambil alih kementerian itu, dia menarik kembali Esfri sebagai penasihat khusus. Langkah kecil tapi strategis. Karena dari sinilah jalan menuju panggung besar terbuka lagi. Begitu Prabowo terpilih sebagai presiden, karir Esfri langsung melesat. Ia dipilih sebagai Menteri Pertahanan, lalu sempat merangkap sebagai Menko Polhukam menggantikan Budi Gunawan. Posisi rangkap yang jarang terjadi. Tanda bahwa kepercayaan untuknya bukan setengah-setengah, tapi full tank. Dan sebagai puncaknya, ia diberi gelar Jenderal Kehormatan Bintang 4. Pengakuan resmi atas kiprahnya dalam berbagai operasi, dari Timor Timur sampai Aceh. Perjalanan panjang ini membentuk gambaran bahwa S. Efri bukan perwira biasa. Ia adalah orang lapangan, orang operasi, orang yang selalu muncul ketika negara mau ambil tindakan keras. Dan itu membawa kita pada bagian yang paling membuat publik menoleh. Ketika bicara soal jabatan, banyak orang terkejut. Tapi ketika bicara soal kekayaan, mata publik langsung benar-benar terbelalak. Waktu ia masih Wamenhan era SBY, LHKPN-nya sekitar 23 miliar rupiah. Angka besar, tapi wajar untuk pejabat setingkat itu. Namun setelah kembali duduk sebagai Menteri Pertahanan di era Prabowo sekarang, grafik kekayaannya melonjak tajam. Dari 23 miliar menjadi 99 miliar. Lonjakan lebih dari 4 kali lipat. Ini bukan naik gaji. Bukan dapat rezeki dari kupon berhadiah. Bukan pula dapat warisan kakek tersembunyi. Lalu bagaimana? Yang mencolok adalah pos tanah dan bangunan senilai lebih dari 96 miliar rupiah. Terdiri dari 2 properti di Jakarta Selatan dan 1 di Bogor. Sisanya dari kendaraan, kas, dan harta bergerak lainnya. Dan yang paling menarik, tidak ada utang sama sekali. Zero. Kosong. Bersih. Wow, kata publik. Serius, kata sebagian analis. Ini yang bikin kita penasaran, kata yang lain. Tetapi kekayaan ini, meski besar dan bikin heboh, bukan puncak kejutannya. Yang lebih bikin publik tersentak adalah gebrakan kebijakan yang ia keluarkan begitu menjabat. Dan inilah babak paling panasnya. Setelah drama harta yang bikin publik manggut-manggut, tibalah kita di bab yang paling panas. Gebrakan kebijakan Esfri Syamsuddin. Ini bagian yang bikin banyak pejabat gelisah. Para pengusaha tambang tiba-tiba rajin berdoa, dan para analis politik sibuk pasang kalkulator di meja masing-masing sambil bisik-bisik. Ini orang mau ngapain sih sebenarnya? Karena begitu dia masuk ke kursi Menhan, dia nggak pilih pemanasan. Dia langsung tap gas. Pertama, soal Papua. Biasanya kalau negara mau ambil langkah besar di Papua, itu disampaikan dengan bahasa halus. Dialog, pendekatan humanis, mengutamakan kesejahteraan, dan segala romantisme lain yang kalau dibacakan terlalu sering, rasanya seperti brosur koperasi simpan pinjam. Tapi tidak dengan Esfri. Dia masuk dengan pendekatan. Masukkan pasukan, rapi, smart, tanpa banyak wacana. Apa maksud smart di sini? Bisa berarti 2 hal. 1. Smart secara teknis. Pasukan bergerak tanpa ribut, tanpa bocor ke media, tanpa drama yang biasanya jadi santapan akun-akun politik. 2. Smart secara politik, langkah keras dibungkus rapi dengan komunikasi yang tampak tenang sehingga tidak terlihat seperti militerisasi. Jadi kelihatannya lembut, tapi di lapangan tegas. Kelihatannya dialogis, tapi langkahnya operasional. Pokoknya versi militer yang pakai lotion, tapi tetap keras.
Dan keputusan ini mengirim sinyal jelas. Republik ini satu. Tidak ada republik alternatif. Tidak ada ruang negosiasi untuk separatisme. Bahasa kasarnya, negara sudah capek digertak. Belum sempat publik mengomentari langkah di Papua, muncul operasi di Bangka. Lalu di Morowali. Kayak efek domino yang sengaja dijatuhkan satu-satu biar semua orang sadar bahwa ada pembersihan besar-besaran yang sedang berjalan. Dan media menyebut ini sebagai operasi militer penyelamatan sumber daya alam. Kedengarannya heroik, tapi juga lucu. Karena biasanya SDA itu diselamatkan bukan dari ancaman asing, tapi dari kita sendiri. Ya, dari korupsi, mafia tambang, dan segala jenis kong kali kong yang selama ini tumbuh subur di tanah air. Makanya Said Didu langsung nyeletuk. Ini membuka dosa besar era Jokowi. Pedas? Iya. Tapi sulit dibantah. Karena industri tambang selama bertahun-tahun itu ibarat gudang gelap penuh lubang tikus. Dan sekarang tiba-tiba ada yang datang bawa senter 200 watt. Semua orang silau.